Maka difirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar." Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadamu apapun yang kamu butuhkan. Apapun yang kamu minta tanpa Allah meminta imbalan dari kita. Kita beribadah kepada Allah, Allah tidak butuh ibadah kita. Tapi Allah berikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta. Dari sekian banyaknya kebutuhan-kebutuhan kita dalam menjalani kehidupan di dunia guna mempersiapkan juga kehidupan di akhirat, kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Karena itu Allah mengingatkan kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika sekiranya kalian mau menghitung-hitung nikmat pemberian Allah, niscaya kamu tidak akan pernah mampu menghitungnya karena banyaknya, tidak mampu menghinggakan karena banyaknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia secara keseluruhan. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu zalim, kufur nikmat, tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nasu taqullaha rabbal alamin. Fattaqwa wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin wa syi'arul mu'minin wa ditharul muttaqin. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang sama-sama berbahagia, segala yang kita kuasai, yang kita rasakan, yang kita miliki di dalam hidup kita adalah merupakan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang tidak sadar dan terkadang dia tidak mengetahui. Yang pertama adalah ni'matul ijadi, dan yang kedua ni'matul imdadi. Yang dimaksud ni'matul ijadi adalah nikmat ciptaan, bahwa kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, diciptakan sebagai makhluk yang bernama manusia. Dari sekian banyaknya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, yang ada di dalam air, yang ada di dalam tanah, kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia. Kita tidak bisa bayangkan jamaah Jumat yang berbahagia, sekiranya kita tidak diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang bernama manusia itu. Karena kita tidak pernah memprogramkan diri dari dulu
bahwa kita mau hadir di muka bumi ini sebagai manusia. Kita juga tidak pernah sadar, tidak pernah mengetahui, bahkan lalai dan lupa bahwa kita mau diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Kita hanya langsung menerima itu. Kita tidak pernah memprogramkan dari dulu bahwa kita mau hadir di muka bumi ini sebagai manusia yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Tidak pernah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah juga memprogramkan diri bahwa kita mau lahir di muka bumi ini sebagai manusia yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan dan tinggal di sini pada saat sekarang, pada era sekarang, pada zaman sekarang ini. Tidak pernah. Kita hanya semuanya menerima beres dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir dengan membawa keberadaan kita seperti ini. Itu namanya nikmat ijad, nikmat ciptaan. Kemudian yang kedua, nikmatul imdadi. Yang dimaksud nikmat imdadi adalah nikmat kelanjutan. Kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia sampai di situ saja, ketika kita dilahirkan berhenti di situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala lengkapi kita fasilitas sehingga kita bisa berlanjut seperti keadaan kita sekarang. Kita pernah melewati fase bayi, fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, sampai menjadi orang tua, sampai kondisi kita saat sekarang ini. Itu berlanjut terus. Betapa banyak makhluk Allah yang bernama manusia tidak sampai usianya seperti yang kita alami sekarang ini. Mereka berhenti pada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka untuk mendahului kita. Tapi kita alhamdulillah diberikan nikmat kelanjutan. Itu nikmatul imdad, nikmat kelanjutan. Terkadang kita tidak sadari ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal nyata baik nikmatul ijadi maupun nikmatul imdadi itu bukan kuasa kita. Itu adalah merupakan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita tidak lupa, terkadang kita lupa. Mana tak lagi jamaah yang saya hormati, nikmat yang paling besar juga yang tidak kalah penting adalah nikmat iman dan Islam. Karena percuma kita menjadi makhluk yang bernama manusia kalau tidak diberikan nikmat iman dan Islam. Apa arti hidup? Ini juga nikmat yang luar biasa. Nikmat hidayah untuk menjadi Islam. Nikmat hidayah untuk bisa mengenal diri bahwa kita ini hadir di muka bumi ini tidak hadir dalam keadaan sia-sia. Tapi ada tujuan Allah menciptakan kita. Kita hadir di sini jamaah Jumat yang berbahaya karena kita sadar bahwa inilah tugas kita, salah satu tugas kita dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini, beribadah kepada Allah. Nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, nikmat kehendak, nikmat kudrah, nikmat iradah, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat ilmu, nikmat hayat hidup. Semuanya itu adalah nikmat yang kita rasakan sekarang, nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita mau menghitung-hitung nikmat pemberian Allah, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah sudah beritahukan kita di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim. Maka difirman Subhanahu wa taala, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadamu apapun yang kamu butuhkan, apapun yang kamu minta, tanpa Allah meminta imbalan dari kita. Kita beribadah kepada Allah, Allah tidak butuh ibadah kita. Tapi Allah berikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta. Dari sekian banyaknya kebutuhan-kebutuhan kita dalam menjalani kehidupan di dunia guna mempersiapkan juga kehidupan di akhirat,
Kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Karena itu Allah mengingatkan kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika sekiranya kalian mau menghitung-hitung nikmat pemberian Allah, niscaya kamu tidak akan pernah mampu menghitungnya karena banyaknya. Tidak mampu menghinggakan karena banyaknya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu zalim. Sesungguhnya manusia itu kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia secara keseluruhan. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu zalim, kufur nikmat, tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut manusia sebagai manusia makhluk yang zalim, yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Predikat ini diberikan oleh Allah kepada manusia manakala mereka tidak tahu mensyukuri nikmat ijadi wa nikmatul imdad, nikmat ciptaan dan nikmat kelanjutan. Karena itu supaya kita bisa selamat dari yang disebut oleh Allah sebagai zalim dan kufur nikmat, maka tentulah kita harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Apa itu bersyukur? Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam bukunya beliau mengatakan, yang dimaksud bersyukur adalah memanfaatkan nikmat Allah kepada tujuan dianugerahkannya, tujuan penganugerahannya. Itu yang disebut dengan bersyukur. Yang dimaksud bersyukur memanfaatkan nikmat Allah sesuai penganugerahannya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ciptaan dan nikmat kelanjutan. Kemudian kita diberikan fasilitas untuk bisa hidup. Apa semua tujuannya itu? Tujuan dan anugerahkannya kepada kita. Tujuan penganugerahannya nikmat itu adalah yang tidak bisa kita hitung adalah sesuai seiring dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu hanya beribadah kepada Allah. Nanti kita dikatakan manusia yang bersyukur dan bisa selamat dari yang disebut predikat zalim dan kufur kalau kita memanfaatkan nikmat itu sesuai penganugerahannya, yaitu bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri nikmat hidup. Apa tujuan kita dihidupkan oleh Allah? Beribadah kepada Allah. Karena itu ketika kita beribadah kepada Allah, maka kita telah menunaikan dan mensyukuri nikmat sesuai penganugerahannya. Memang demikian. Maka di firman Allah Ta'ala nakar marajaya ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Defan caji jingenan ni arufa tawes nangadinda welorang masompaloria. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Itulah tujuan kita dianugerahkan hidup, dihadirkan di muka bumi ini. Sehingga segala nikmat yang kita miliki, yang kita rasakan, yang kita kuasai, hendaknya diarahkan kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita bisa diselamatkan dari manusia yang disebut zalim. Ketika kita tidak beribadah kepada Allah sebagai tujuan penganugerahannya kita dihadirkan, maka inilah yang disebut sebagai manusia zalim, manusia yang kufur, manusia yang tidak tahu bersyukur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat hidup, dipakai beribadah, diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mensyukurinya adalah dipakai beribadah, melangkahkan kaki menuju masjid melaksanakan salat berjamaah. Itu mensyukuri nikmat kesehatan. Suatu saat kita tidak akan mampu berjalan lagi, suatu saat kita tidak akan mampu berdiri lagi. Selama kita diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah, syukuri nikmat kekuatan kesehatan itu dengan dipakai melangkahkan kaki menuju salat berjamaah. Itu adalah orang yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji akan menambahkan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat itu. Tapi nauzubillahi min dzalik, ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih.
Ya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Itu ancaman Allah bagi orang yang tidak tahu bersyukur, bagi orang yang ingkar nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang azab yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak bersyukur itu tidak disadari oleh manusia. Mereka sesungguhnya sudah diazab, tapi mereka tidak sadar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena sebahagian manusia mengira bahwa yang disebut dengan azab itu manakala menyerang jasmani. Kalau jasmaninya telah dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai penyakit, barulah dia sebut dirinya orang yang diazab. Selama mereka itu sehat-sehat walafiat, mereka berani mengatakan, coba lihat saya, sekalipun saya tidak pernah salah, tapi saya sehat-sehat saja, saya selamat-selamat saja. Itu karena mereka menilai bahwa yang dimaksud azab itu adalah manakala menyerang jasmani. Mereka tidak pernah sadar bahwa kita ini terdiri dari dua tubuh. Ada jasmani, ada rohani. Sesungguhnya azab itu hakikatnya adalah manakala seseorang susah berat melakukan kebaikan. Itu azab. Itu azab. Karena itu Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani di dalam kitabnya Syaraful Ummatil Muhammadiyah, beliau mengatakan, cukuplah azab, cukuplah siksaan yang diterima oleh seorang manusia manakala mendengarkan suara azan dikumandangkan di masjid. Manakala mereka mendengarkan suara azan dikumandangkan di masjid, lalu tidak terbetik hatinya untuk menyambut panggilan azan itu dengan melakukan sholat berjamaah di masjid, itu azab. Mereka sudah tertahan, mereka sudah terpenjara sehingga tidak terpanggil hati nuraninya untuk menyambut panggilan azan itu, melaksanakan sholat berjamaah. Itu azab yang sesungguhnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau dikatakan azab hanya menyerang jasmani, menjadikan seorang hamba itu lumpuh, tidak bergerak, maka azabnya sudah berhenti ketika nafasnya sudah keluar dari jasadnya, sudah selesai. Tapi ketika azab yang sesungguhnya, nurani mati, nurani tersiksa, nurani terbengkalai, terpenjara, maka siksaannya itu bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kekuatan kesehatan kita manfaatkan untuk beribadah, melaksanakan kewajiban kita. Begitu juga menunaikan yang sunnah-sunnah. Harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri dengan mengeluarkan sesuai dengan penganugerahannya. Dikeluarkan zakatnya manakala telah memenuhi syarat haulnya, nisabnya. Kemudian disedekahkan untuk pembangunan agama Allah Subhanahu wa taala. Diinfakkan, itu jalan mensyukuri nikmat harta, nikmat jabatan, pangkat, diberikan untuk memberikan pelayanan kepada sesama makhluk Allah. Karena itulah tujuan penganugerahannya. Jangan sampai pangkat dan jabatan yang kita miliki lalu kita menjadikan hamba Allah terzalimi. Kita menzalimi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang tidak mensyukuri nikmat jabatan, pangkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikeluarkan, diselamatkan dari manusia yang disebut oleh Allah sebagai makhluk yang zalim, manusia yang zalim, manusia yang kufur nikmat, yang tidak tahu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi manusia yang betul-betul mensyukuri nikmat Allah. Kita hadir di muka bumi ini dengan sesuai tujuan penganugerahannya, yaitu hanya beribadah kepada Allah. Hendaknya seluruh gerak dan diam yang kita alami hendaknya ditujukan dalam rangka ibadah kepada Allah. Bergeraknya kita ibadah, diamnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telah menjadikan geraknya kita sebagai ibadah, diamnya kita sebagai ibadah, maka kita telah menunaikan diri kita sebagai makhluk yang diciptakan
hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdah maupun ibadah gairu mahdah, sehingga kita terselamatkan dari manusia-manusia zalim, manusia-manusia yang kufur nikmat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'an wa yaqna fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrullah wa la taufiqa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsi wa sanna malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahu manil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa am baqiyatis sahabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warda annahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wahzun man hadal muslimin wadammir a'daka a'dadin wali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna al-gala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal zalazil wal mihan wa su'al fitni wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa sa'il buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru ala ma yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.